Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji syukur di pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online CKI Pondok Daud. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan setiap hati kita. Haleluya. Di pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi Tuhan, kami mau memuliakan Engkau di hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Oh, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau hidup berkenan dengan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, melayakkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Bila semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya boleh selalu menyempatkan diri kami untuk memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu di pagi hari ya Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi ucapan syukur kami
karena kebaikan Tuhan sampai hari ini kami boleh ada. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan ya Tuhan. Bapa, dan lagi kami akan dengarkan sabda firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Buka setiap telinga kami, mata hati kami, untuk kami boleh dengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan sampaikan firman-Mu. Kau berkati, Kau urapi Tuhan, hingga boleh sabda-Mu disampaikan, boleh masuk ke setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami. Kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada saudara sekalian dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online, di mana pada bulan Agustus ini gereja kita memiliki sebuah tema pembahasan yang sangat luar biasa dan juga memberkati, yaitu kita akan belajar banyak tentang yang namanya kerendahan hati. Untuk itu, sebelum saya memulai sharing firman pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memberitahukan apa itu arti dari kerendahan hati tersebut. Kerendahan hati dapat memiliki arti di mana ialah sikap di mana kita dengan sadar menyadari keterbatasan kemampuan diri kita masing-masing dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh atau mensombong dalam hidupnya. Atau dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa simpel di bahasa Indonesia kita sehari-hari, kerendahan hati diartikan sebagai seorang pribadi yang tidak sombong, tidak angkuh, dan juga tidak tinggi hati. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, di mana sebelum-sebelumnya sudah ada banyak sekali hamba Tuhan yang membahas tentang pentingnya kerendahan hati dalam hidup kita, dan juga mengapa Tuhan begitu menyukai seorang pribadi yang punya kerendahan hati tersebut. Untuk itu pada pagi hari ini izinkan saya untuk saya boleh membawakan sebuah tema sharing firman, di mana saya akan banyak berbicara tentang akronim atau tentang lawan kata dari kerendahan hati tersebut, yaitu tentang kesombongan, tentang keangkuhan, dan juga sifat tinggi hati. Untuk itu di dalam Alkitab juga sangat dituliskan secara tegas dan juga lugas mengapa kita tidak boleh menjadi seorang pribadi-pribadi yang sombong, yang angkuh, ataupun memiliki sikap tinggi hati. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu adalah sebuah gambaran atau adalah sebuah ganjaran ketika kita mulai memiliki sifat tinggi hati atau sombong dalam hidup kita, yaitu kita akan hancur, kita akan mulai jatuh dalam kehidupan kita. Dan pada intinya Tuhan itu sangat membenci setiap pribadi, setiap orang yang mereka dengan sombongnya, dengan sifatnya yang congkak, dengan sifatnya yang tinggi hati dalam hidupnya kepada setiap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Dan yang paling mengerikan adalah ketika kita tidak menyadari bahwa selama ini diri kita atau apapun yang kita perbuat dalam hidup ini itu mencerminkan kesombongan, atau karena kita sudah berulang kali melakukan kesombongan sehingga kita tidak menyadari kalau itu sudah menjadi seperti habits atau kebiasaan kita. Dan kesombongan itu tidak bisa kita nilai dari diri kita sendiri, tetapi kesombongan itu bisa dinilai lewat ucapan atau perkataan dari orang lain. Saat orang lain mengatakan itu, barulah kita ngeh atau barulah kita sadar kalau ternyata selama ini perbuatan kecil sekalipun itu bisa membuat kesombongan dalam hidup kita. Untuk itu Tuhan membuat sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang suka merendahkan orang lain atau orang yang suka mensombongkan segala sesuatunya dalam hidup ini. Dalam Lukas 18 ayat 9-14 yang berjudul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang seorang adalah pemungut cukai.
Sebagaimana kita tahu, apabila disebutkan dalam perumpamaan tersebut, ada dua orang yang sedang pergi ke bait Allah, yaitu orang-orang Farisi, dan juga yang satu lagi adalah para pemungut cukai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan juga merenungkan firman ini, maka kita akan mendapati sebuah kontras yang terjadi, di mana kita tahu apabila yang pertama adalah orang-orang Farisi. Kita tahu kalau orang-orang Farisi pada zaman itu adalah orang-orang yang begitu mencintai, adalah orang-orang yang begitu mengagungkan, yang begitu mereka menerapkan, mengamalkan segala sesuatu ajaran dari Tuhan. Bahkan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dikagumi, adalah orang-orang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Sedangkan untuk para pemungut cukai pada saat itu adalah mereka dicap sebagai pendosa, mereka dicap sebagai penjahat, dan yang paling jahat mereka dicap sebagai pengkhianat bangsa. Karena mereka mengambil seluruh harta kekayaan dari seluruh masyarakat pada waktu itu untuk mereka serahkan kepada penjajah. Sehingga mereka dicap sebagai pendosa, mereka dicap sebagai pengkhianat bangsa, dan juga pekerjaan mereka sangat-sangat tidak disukai oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi Tuhan memberikan sebuah gambaran atau memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang itu. Yang pertama adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang dikagumi, adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dan yang satunya adalah orang-orang yang benar-benar dihujat, yang benar-benar dibenci oleh masyarakat. Lanjut ke ayat 11. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku juga bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, sejatinya yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bergumul, ketika kita berdoa, dan juga ketika kita masuk ke dalam sebuah bait Allah atau gereja Tuhan, seharusnya kita itu benar-benar harus merendahkan diri di hadapan Allah Sang Pencipta kita, di mana kita hanyalah manusia biasa, kita hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kita hanyalah manusia yang penuh dengan dosa, dan juga kita hanyalah manusia yang penuh dengan kesalahan dalam hidup kita. Tetapi sebagai ironi, orang-orang Farisi yang tadinya diceritakan atau dikisahkan begitu mencintai Tuhan, begitu mengagungkan Tuhan, tetapi mereka justru hidupnya penuh dengan kesombongan, yaitu mereka merendahkan orang lain di dalam hidupnya, di mana mereka mengatakan kalau mereka itu tidak sama dengan perampok, mereka bukan orang lalim, mereka bukan pezina, bahkan mereka juga bukan seperti pemungut cukai tadi. Sedangkan kesombongan itu sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah beranggapan kalau kita sudah hidup secara rohani, jangan pernah juga beranggapan kalau kita sudah melayani, kita sudah lama ikut Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari sifat atau karakter kesombongan itu dalam hidup kita. Tetapi justru yang menjadi ujian atau yang menjadi badai adalah ketika kita hidupnya aman-aman saja, ketika kita hidupnya nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Justru itu yang akan menjadi ujian dalam hidup kita. Apakah kita bisa mempertahankan karakter kerendahan hati yang kita miliki, atau justru mata rohani kita dibutakan menjadi seseorang yang sombong dan angkuh dalam hidup kita. Nah, berbeda dengan doa yang dipanjatkan oleh para pemungut cukai di bait Allah tadi. Di ayat 13 disebutkan, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri berjauh-jauhan, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Nah, saudara, yang menarik dari pemungut cukai ini adalah sebenarnya pekerjaan pemungut cukai ini adalah sebuah pekerjaan yang legal pada zamannya, karena mereka benar-benar ditugaskan untuk menarik sebuah pajak dari rakyat. Tetapi yang menjadi masalah adalah pajak atau harta kekayaan yang ditarik itu adalah mereka berikan kepada para penjajah. Dan sebagai para pemungut cukai, sejatinya kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk kita boleh menyombongkan diri dalam hidup kita, karena pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan yang bergengsi tentunya,
di mana kita bisa memungut pajak, kita bisa memungut harta kekayaan dari masyarakat, dari orang lain, atau kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih daripada itu semua. Dan tentunya kita juga pasti memiliki kekebalan hukum, karena kita juga di backing atau kita memiliki sandaran dari orang-orang pemerintah atau orang-orang penting yang ada pada zaman itu. Tetapi para pemungut cukai tadi tahu apabila di hadapan Allah, Tuhan pencipta yang maha tinggi, maka hidup mereka itu hanyalah hidup yang biasa-biasa saja. Dan mereka juga tahu persis kalau mereka itu adalah sebagai pendosa yang perlu dikasihani dan juga perlu diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, apa kata Yesus kepada orang-orang ini adalah dapat kita temukan di ayat 14 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Yang dimaksud adalah para pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan justru membenarkan atau Tuhan justru lebih berkehendak kepada para pemungut cukai tadi di bait Allah, karena perbedaan doa yang disampaikan atau yang dipanjatkan, dan juga ada perbedaan sikap ketika para pemungut cukai tadi masuk ke dalam bait Allah. Tuhan lebih berkenan kepada para pemungut cukai itu. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali belajar sesuatu di mana kita tidak boleh terus membanggakan atau menyombongkan segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah bersifat fana atau sementara saja. Tetapi yang harus kita benar-benar usahakan dalam hidup ini atau dalam keseharian kita adalah kita boleh terus ada untuk mengejar hadirat Tuhan. Untuk itu, pada pagi hari ini kita ingin untuk terus belajar agar kita bisa terus menjadi seorang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memiliki karakter kerendahan hati. Jangan sampai hidup kita seperti seorang Simson yang diceritakan di dalam Alkitab, di mana Simson adalah seorang pribadi yang begitu sombong dan juga seorang pribadi yang begitu tamak dalam hidupnya. Diceritakan apabila dia tidak pernah berdoa dan juga tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Selama hampir 20 tahun menjadi hakim di Israel, dia tidak pernah berdoa dan juga tidak pernah bergumul kepada Tuhan. Tetapi sekalinya dia berdoa, dia dalam keadaan yang benar-benar tersempit, dalam keadaan yang terjepit dan keadaan yang sudah tidak tahu dia mau minta tolong ke siapa lagi. Dan bahkan saat itu matanya sudah dicongkel, matanya sudah diambil. Baru dia ingat, baru dia sadar bahwa dia harus mencari Tuhan untuk dia berseru, untuk dia memohon ampun dan juga memohon pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu jangan sampai kita menjadi seorang pribadi yang seperti Simson. Ketika kita sudah terhempit, ketika kita sudah terjebak dalam situasi, dalam kondisi yang tidak menentu, baru kita sadar, kita baru mencari Tuhan dalam hidup kita. Karena begini firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu kita harus memiliki sebuah karakter atau kita harus mempraktekkan untuk menjadi seorang pelaku-pelaku kerendahan hati dalam hidup kita. Meskipun itu terkadang sulit dalam hidup kita, tetapi kita percaya ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada tuntunan dari Roh Kudus, maka memiliki kerendahan hati bukanlah hal yang sulit untuk bisa kita praktekkan dan juga untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.